Oke, halo Sobat JKN. Kali ini kita live perdana kita ya tahun ini. Ini baru pertama kali kita live. Kali ini bersama dengan bagian keuangan. Perkenalan dulu nih Mbak. Kenalin, saya Miranti dari bagian keuangan. Bagian keuangan nih, ada pertanyaan seputar keuangan, tunggakan iuran, ataupun cara bayar iuran gimana, itu kalian nantikan live ini. Jadi kalian bisa komen aja, tanya-tanya apapun terkait iuran BPJS Kesehatan. Nah, bahasan kali ini ada nih namanya program rehab, itu program terbaru dari BPJS Kesehatan. Sebelum kita masuk ke program rehab nih Mbak Miranti, mungkin bisa jelasin dulu tunggakan iuran itu apa sih Mbak? Tunggakan iuran itu adalah iuran dari peserta JKN yang iuran itu belum dibayarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi iuran yang belum dibayarkan oleh peserta JKN ke BPJS Kesehatan itu adalah tunggakan iuran. Tunggakan iuran ya, jadi memang harus rutin ya Mbak bayar iuran ya, biar nggak ada tunggakan ya. Kalau ada tunggakan, nanti pada saat rawat inap bisa kena denda tuh. Oh, dendanya itu ya, biasanya ada yang nanya, kok saya nggak bayar dapat denda? Padahal itu pas rawat inap aja ya dendanya ya dendanya Mbak? itu pas rawat inap aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menunggak nih, terus teman-teman melakukan pembayaran tunggakannya, kemudian setelah bayar tunggakan, ternyata kodratullah teman-teman masuk rumah sakit. Nah, nanti itu muncul dendanya. Nah, supaya nggak muncul dendanya, teman-teman harus rutin membayar iuran JKN. Gitu. Bener banget, jangan dipakai pas kok dipakai dibayar pas butuh aja gitu ya. Bener banget. Jadi bener rutin karena sistemnya kita gotong royong teman-teman. Halo, kita menyapa dulu yang dari Instagram juga. Halo Sobat JKN. Halo Sobat JKN dari Instagram Info JKN BWI dan juga Sobat TikTok nih. Nah, masuk nih, kita udah bahas terkait tunggakan iuran tadi. Nah, solusi dari tunggakan iuran ini kan banyak ya Mbak, tunggakannya ada yang 1 juta, 2 juta, ataupun sampai 5 juta, 10 juta. Misal jumlah satu kakak itu banyak orangnya gitu ya Mbak. Gimana tuh kalau itu? Apa harus secara lunas bayarnya atau ada cicilan mungkin ya Mbak namanya? Kalau misalnya tunggakannya banyak nih, kalau misalnya memang ada rezeki, boleh langsung dilunasi. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa nih, belum ada rezeki, terus mau ini nyicil, itu bisa sekarang teman-teman. Cara nyicilnya itu pakai program namanya program rehab, pembayaran iuran bertahap. Nah, program rehab ini yang paling baru itu adalah program rehab 2.0. Oh, udah ada 2.0 ya? Udah ada 2.0. Kalau yang dulu program rehab yang awal itu hanya untuk peserta-peserta menunggak, yaitu peserta mandiri saja. Jadi misalnya peserta mandiri itu adalah peserta JKN yang melakukan pembayaran sendiri setiap bulannya, tidak dibiayai oleh pemerintah daerah maupun oleh pemberi kerja atau dari perusahaannya. Nah, kalau yang rehab yang lama itu cuman bisa dimanfaatkan oleh peserta mandiri aja yang melakukan pembayaran sendiri. Nah, kalau rehab yang baru ini Dira itu lebih oke lagi, lebih oke lagi ya. Iya, lebih oke lagi. Apa nih oke-nya? Untuk peserta-peserta yang sebelumnya nih dia pernah menjadi peserta mandiri, kemudian dia punya tunggakan, terus ternyata alhamdulillah dia dapat rezeki, dia kerja di perusahaan. Kerja. Terus atau dia dapat rezeki, dia dapat bantuan dari pemerintah. Jadi mereka dialihkan nih segmennya yang tadinya dia setiap bulannya bayar sendiri, mandiri. Terus berubah menjadi segmen entah itu yang dibiayai oleh perusahaan ataupun dari pemerintah. Nah, tapi kan sebelumnya mereka masih memiliki tunggakan nih. Nah, tunggakannya kan tetap melekat. Nah, itu bisa dihilangkan ya, Mbak. Nggak ada di BPJS Kesehatan pemutihan. Mohon maaf belum ada ya, sobat. Gitu, sobat JKN. Betul. Nah, ini bisa dilunasi dengan cara rehab 2.0 gitu Dira. Jadi meskipun misalnya kan dia udah dapat kerja nih, dibayarkan oleh tempat kerjanya, aktif kan Mbak, tapi tunggakannya tetap ada ya, tetap harus dibayarkan. Harus dibayarkan. Meskipun aktif, nanti kalau
tiba-tiba ya amit-amit ya Mbak dipecat atau gimana gitu ya, udah keluar dari perusahaannya atau misalnya dapat dari pemerintah itu udah nggak dapat lagi. Nah, bingung kan makanya bayar lagi, malah tunggakannya kan harus dibayarkan, malah ada denda nantinya, denda yang dibilangin Mbak Miranti tadi saat rawat inap gitu. Ini nih tadi menyinggung apa ya, kepesertaan alih segmen ya tadi ya. Alih segmen itu tadi itu ya yang mandiri, ke mana nih? Ke pemerintah atau ke pekerja? Apa Alih sebutannya? segmen itu untuk semua peserta mandiri yang dulunya mandiri tapi dia beralih menjadi peserta yang dibiayai baik itu dari pemerintah maupun dari badan usaha. Itu kita sebut sebagai peserta alih segmen. Oh, jadi semuanya itu disebut Semua, alih segmen iya, ya? Bisa dari menjadi PNS, jadi BUMN, jadi swasta, jadi penerima bantuan iuran pemerintah pusat, jadi penerima bantuan iuran pemerintah daerah, semuanya itu kita anggap itu adalah alih segmen. Alih segmen. Nah, ada perbedaan nggak Miranti antara program rehab alih segmen ataupun yang mandiri nih? Ada perbedaan nggak nih programnya? Ada dong. Oh, ada. Iya. Ayo kita dengerin nih dari Mbak Perbedaan- Miranti. Ya, jadi perbedaannya itu kalau untuk yang peserta mandiri nih, rehab peserta mandiri yang melakukan pembayaran sendiri, itu dia untuk cicilan tunggakannya minimal itu 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Jadi yang bisa ikut program rehab bagi peserta mandiri ini kalau punya tunggakan itu 4 bulan sampai 24 bulan. Kemudian untuk program rehab, kalau yang program rehab alih segmen, dia itu cicilannya minimal itu adalah 2 bulan sampai 24 bulan. Iya. 24 bulan. Terus Maksimal. habis itu ada lagi yang bedain selain masa tunggakannya nih, jumlah bulan tunggakannya, yang membedakan lagi kalau peserta PBPU Mandiri dia itu bisa mencicil maksimal cicilan itu 12 bulan atau setengah dari tagihan tunggakannya. Betul. Jadi misalnya nih Dira sebagai peserta mandiri punya tunggakan 8 bulan gitu ya. Nah, berarti Dira bisa mencicil selama 4 bulan. 4 bulan setengahnya ya. 4 bulan dari setengah jumlah tunggakan dari ya. jumlah bulan tunggakan yang dimiliki oleh Dira dan keluarga. Kemudian kalau misalnya untuk peserta PBPU alih segmen nih yang dia sudah beralih menjadi PPUPN, PPUBU ataupun pekerja lainnya, itu dia untuk bulan cicilannya maksimal 36 bulan atau 2 bulan atau per bulannya 35.000. Jadi misalnya jadi nih murah banget ya murah hitungannya banget. ya. Jadi kalau saranku nih buat peserta-peserta yang alih segmen, ini waktunya kalian buat nyicil tunggakan. Mumpung kalian ada rezeki. Mumpung ada rezeki. Terus untuk cicilannya bisa sampai 36 bulan. Bayangin 36 bulan ya. Per bulannya minimal 35.000 aja Dira, loh. untuk sekeluarga. Itu beli bakso. Bakso bisa atuh gitu Bisa kan. ya. Jadi bisa dimanfaatin gitu. Jadi misalnya Dira nih menunggak sebagai peserta alih segmen, sekarang kan Dira udah kerja ya. Udah kerja. Udah dapet ini, alhamdulillah rezeki gitu. Nah, terus Dira ada tunggakan sebesar 70.000 gitu ya. 70.000, jangan, kalau 70.000 kedikitan Dira kayaknya. Berarti 105.000 gitu ya. 100 ya. Misal punya ya ketunggakan nih. 100.000 gitu ya. Terus Dira mau nyicil, bisa Dira nyicil pakai rehab. Per bulannya 35.000. Dira bisa nyicil 2 bulan. Gitu. Loh kan? Murah banget kan teman-teman. Banget rehab ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar rehab BPJS Kesehatan atau mau info apapun bisa komen ya di komen aja, pasti bakalan kita bahas di sini gitu ya. Terus Mbak Miranti, aku pernah baca nih, katanya ada yang komen sekarang itu ada inovasi tunggakan iuran yaitu dengan program rehab itu tadi ya. Kok ada bunga? Emangnya bener itu Mbak? Ada bunga katanya loh. Aduh, bunga, kita bukan perbankan kawan-kawan. Kita Bukan ya, kita nggak ada bunga ya. Nggak ada bunga. Ini klarifikasi juga ya. Iya. Aku pernah lihat loh komen itu, ya ampun.
Nggak ada, kita nggak ada bunga, kita di sini bebas bunga, semua pengurusan gratis. Yang kami ada itu hanya denda rawat inap pada saat teman-teman sekalian baru melunasi tunggakan terus sakit di rumah sakit. Nah itu baru ada denda. Tapi selain itu kami tidak ada biaya administrasi, enggak ada. tenang Biaya aja. pengurusan enggak ada. Kami di sini bersih, nggak ada bunga, nggak ada apa-apa. Betul sekali. Jadi untuk yang komen ada bunga, kita kayak bang-bang enggak ya teman-teman. Kita kayak bang-bang enggak ya teman-teman. Kita nggak ada bunga. Jadi misal tunggakannya 105, ya udah bayarnya 105. Mau dicicil, mau dibayar secara lunas sama aja, totalnya segitu nanti gitu. Kak, kenapa ya? Ada pertanyaan nih di Instagram, kenapa ya mau login nomor NIK nggak bisa? Ini login mobil JKN ya mungkin ya temen. Mungkin bisa diklarifikasi dulu login apa nih? Login mobil JKN atau gimana nih? Gimana? Yuk mungkin teman-teman yang di ini terima kasih, semangat, jelas parah, terima kasih teman-teman TikTok. Untuk yang dari Instagram ini mau login mobil JKN mungkin ya? Iya kayaknya login mobil JKN ya itu Dira. Kalau nomor NIK nggak bisa ya? Nomor NIK nggak bisa, ini yang dipermasalahkan apanya dulu nih? Nggak bisa login dengan nomor NIK atau kendala OTP atau gimana? Biasanya agak bingung Mbak, jadi harus kita klarifikasi dulu. Jadi kalau BPJS itu kan seharusnya kami itu sudah terintegrasi betul, dengan Dukcapil. dengan data Dukcapil. Kemungkinan mungkin entah NIK-nya belum online atau mungkin mau pendaftaran baru, mungkin juga nggak Dira itu. Jadi mau login sekalian daftar mungkin. Mungkin bisa diperjelas Mbak Prias. Ada pertanyaan di TikTok, Kak aku PNS tapi di MJKN ku masih ada tunggakan 1 jutaan, bisa dicicil sampai di bawah 100.000 nggak ya? Aduh, ini selamat ya, udah PNS nih. PNS. Jadi udah ada rezeki maksudnya, udah ada Masya rezeki. Jadi bisa dicicil jawabannya. Jadi bisa dicicil jawabannya. Mungkin kita kasih tahu kasih tahu nih alur pendaftarannya Mbak Miranti. Boleh. Gimana? Mau mendaftar program rehab itu bisa melalui dua, yaitu yang pertama bisa melalui aplikasi mobile JKN. Di download aplikasi mobile JKN, yaitu aplikasi BPJS kita itu melalui Google Play Store ataupun Apple Store, atau juga bisa melalui datang ke kantor BPJS. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di frontliner. Nah tapi ini khusus ya, khususon masyarakat yang ada di Banyuwangi dan masyarakat yang ada di Situbondo. Kami membuat pendaftaran JKN kalau memang misalnya kalian berhalangan nih nggak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, ataupun kalian nggak bisa download aplikasi mobile JKN karena nggak bisa login, sulit nomor handphonenya atau emailnya dulu salah, udah update gitu ya, tapi nggak bisa, intinya nggak bisa login nih di mobile JKN. Kalian mau daftar rehab bisa kami bantunya melalui apa? Melalui QR barcode yang sudah kami share melalui story ya Dira ya. Betul sekali, di story Instagram. Nah ini khusus untuk TikTok. Iya betul, di story Instagram dan TikTok sudah kami share untuk barcode pendaftaran rehab khusus masyarakat Banyuwangi dan masyarakat Situbondo. Kami berikan kemudahan yang banget lebih ya. Udah tinggal isi link aja. Betul, nanti diisi link. Terus dibantu ya untuk nanti akan pendaftarannya ada ya. BPJS Kesehatan yang ngecek kakak-kakak sekalian untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait rehab tunggakannya tersebut. Jadi kalau bisa pada saat mengisi QR nanti diisikan nomor WA atau nomor handphone ataupun nomor email yang bisa dihubungi, karena nanti akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan. Mudah banget. Jadi mungkin bisa lewat mobil JKN, bisa lewat link, ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Terus nih untuk teman-teman yang masih bingung login mobil JKN itu, misalnya OTP-nya nggak masuk, ini
ini ya sedikit informasi ya. Jadi dipastikan ada pulsanya Kak. Oh, Biasanya nggak muncul OTP-nya. Dipastikan ada pulsanya. Minimal untuk pulsanya daftar. 10.000 ya, Betul Dira ya. sekali. Jadi dipastikan ada pulsanya dulu biar tidak terkendala untuk login Mobile JKN. Pertanyaan kedua, rehab bisa daftar di mana? Udah kita jawab ya tadi. Bisa lewat kantor, bisa lewat Mobile JKN ataupun bisa lewat QR barcode yang sudah kita share melalui story. Nanti kita bikinin konten mungkin ya Mbak Boleh, Miranti, konten. boleh, kita Nanti konten. bakalan aku upload kontennya. Ya, jangan lupa di like, share, and Komen. Betul sekali. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan, bisa kita sudahi ya ini live-nya ya. Semoga. sama nambah satu Gimana lagi nih? informasi, Dira. Boleh banget. Jadi gini, rehab itu kan kakak-kakak atau para peserta JKN ini kadang-kadang lupa bayar. Jadinya pada saat tahu, oh aku udah telat 2 minggu, aku udah telat 3 bulan, udah telat 4 bulan ya, tunggakannya banyak, gimana dong, aku mau melunasi sulit. Nah sekarang kami itu ada yang namanya, bukan sekarang sih, dari dulu kami ada yang namanya auto debit. Auto debit Iya, ya, Dira. Auto betul. debit itu adalah program pemotongan langsung dari rekening bank ataupun non bank yang ditawarkan oleh perbankan maupun non perbankan untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan. Oh. Iya, jadi daripada lupa terus memiliki Daripada lupa, tunggakan, betul. mendingan didaftarin aja auto debitnya. Daftarnya kemana? Daftarnya bisa langsung ke bank ataupun melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi aplikasi Mobile JKN itu memang banyak banget manfaatnya teman-teman. Bisa antrian online, Betul. bisa ubah vaskes, Bisa. ubah kepesertaan, Bisa. tadi daftar rehab, Bisa. dan juga apa tadi Mbak? Yang satunya tadi. Ambil antrian online udah. Udah ambil antrian online, lihat hak peserta, Hak peserta, kewajiban betul. peserta juga bisa Lihat di tagihan sana. juga Lihat bisa. tagihan. Oh ya, kartu KIS digital dong. Bener banget, karena kita udah tidak cetak kartu ya teman-teman. Jadi untuk lihat kartunya di mana Kak? Kita bisa lihat di Mobile JKN teman-teman. Nah, sebagai penutup mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Miranti untuk teman-teman sobat JKN yang masih mempunyai tunggakan iuran, bisa nih gimana Mbak? Jadi gini, buat teman-teman JKN yang masih memiliki tunggakan iuran karena kelupaan bayar, hayu mari, sekarang udah zaman digital, kita daftarnya. Kalau udah terlanjur punya tunggakan gimana Mbak? Nggak punya uang buat bayar, daftar aja rehabnya, sungguh mudah. Mari kita bergotong royong, mari Betul kita sekali. semua bisa saling membantu melalui program JKN milik bersama. Yeay, terima kasih untuk teman-teman beberapa menitnya. Kembali lagi nanti di live selanjutnya seputar BPJS program JKN. Dadah.